It's all covered in today's China Truths. Dongguan, yang dikenal sebagai pabrik dunia, dengan lebih dari 14.000 perusahaan ekspor, sedang dihancurkan oleh tarif. Ketika pabrik-pabrik ini tidak dapat mengirim barang ke hulu dan hilir, pesanan runtuh. Sebuah pabrik Taiwan memperpanjang liburan 1 hari menjadi 5 hari karena kekurangan pekerjaan. Untuk bertahan hidup, bisnis yang berorientasi ekspor dipaksa melakukan penjualan domestik, membanjiri pasar dan menghancurkan pabrik-pabrik kecil. 3 industri pilar, elektronik, tekstil, dan mesin, terkena dampak paling parah. Sebelumnya, pabrik elektronik lumpuh oleh tarif 25%. Sebuah pabrik dengan 10.000 karyawan yang membuat headphone Apple sekarang memiliki asrama kosong dan keuntungan yang terpangkas. Pabrik furnitur dan tekstil memangkas harga hanya untuk bertahan hidup, tetapi tidak ada yang membeli. Perusahaan mesin menghadapi lonjakan biaya pengadaan sebesar 30% karena ketergantungan pada teknologi AS. Pabrik-pabrik menaikkan harga atau mengalami kerugian. Tarif telah menghapus keuntungan dan memotong pesanan Dongguan hampir 70%. Pemilik pabrik kewalahan oleh utang dan tidak bisa tidur karena khawatir. 80% sekarang memiliki kredit yang hancur. Sebuah pabrik cetakan bangkrut dan bosnya menghilang tanpa membayar gaji. Karyawan ditinggalkan. Seperti yang dikatakan seorang pekerja, jika perusahaanmu belum membayar dalam 2 bulan, larilah. Jangan ikut tenggelam bersama bos. Hampir setengah dari pabrik di Dongguan telah tutup setelah keputusan tarif AS. Apakah tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan atau mereka hanya tinggal di kampung halaman mereka? Lihatlah Dongguan, bekas ibu kota industri. Sekarang jalanan kosong, tidak banyak orang, termasuk untuk rekrutmen. Dulu ada antrean dan kerumunan orang setiap kali musim rekrutmen tiba. Sekarang hanya ada beberapa orang. Tidak ada pelamar. Kemana mereka pergi? Pada tanggal 11 April tahun 2025, masa jabatan kedua Trump telah memberlakukan tarif pada barang-barang China sebesar 125%. Dampak tarif tinggi pada China sangat cepat. Sejumlah besar video beredar secara online menunjukkan bahwa perusahaan swasta dan bos-bos China sedang meratap. Perang dagang benar-benar dimulai dan telah menghantam dada bos-bos manufaktur kita. Kita juga telah menyaksikan sejarah tarif ini. Dari awal, naik sebesar 34%, kemudian menjadi 104%, dan sekarang langsung naik menjadi 145%. Apa artinya ini bagi kita? Pertama, volatilitas bahan baku sangat besar. Kedua, pesanan perdagangan luar negeri langsung dipotong setengahnya, terutama bagi bos-bos yang berurusan dengan jalur Amerika. Kemana mereka harus pergi? Ketiga, pasar saham meledak berturut-turut dan semua sektor berwarna merah. Investor benar-benar menderita, tetapi yang paling mengerikan adalah perusahaan kecil dan menengah dengan arus kas yang ketat mungkin tidak bertahan lebih dari 3 bulan dan akan benar-benar bangkrut. Amerika Serikat menaikkan pajak, Eropa menaikkan pajak, Jepang dan Korea Selatan menaikkan pajak, dan bahkan Vietnam menaikkan pajak. Saudara-saudara, daging sapi AS baru saja dikenakan pajak oleh kita dan kemudian dibalas. Bisakah kita menahan pengepungan global ini? Teman-teman yang melakukan perdagangan luar negeri tahu betapa sulitnya menangani perdagangan luar negeri tahun ini. Amerika Serikat telah memberlakukan pajak 34% ini dan banyak perusahaan tidak tahan. Dengan tarif 145%, bagaimana bos-bos yang melakukan perdagangan luar negeri bisa bertahan hidup? Bisnis di pasar sangat suram dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Ekspor tahun ini ke Amerika Serikat diperkirakan 50% lebih sedikit. Pada akhirnya kita hanya bisa melihat pasar Eropa dan pasar Asia Tenggara dari inisiatif sabuk dan jalan. Pada tanggal 9 April, seorang karyawan di Provinsi Jiangsu membagikan video online yang menunjukkan bengkel kosong, mengatakan bahwa pabrik telah berhenti bekerja dan sedang libur. Dia harus menunggu pemberitahuan kapan akan melanjutkan pekerjaan dan dia dipaksa mencari pekerjaan sementara. Halo teman-teman, setelah kebijakan tarif keluar, beberapa perusahaan langsung mengambil libur 2 bulan dan tidak memiliki pesanan. Mereka yang mengerti tahu bahwa kali ini situasinya sangat buruk dan situasinya sangat serius. Sekarang bengkel penuh dengan barang-barang asing dan tidak diketahui apakah mereka bisa dikirim atau apakah pihak lain menginginkannya. Sekarang situasinya seperti ini. Pabrik telah berhenti bekerja dan berproduksi. Ratusan orang telah dibubarkan di tempat dan semua pesanan AS telah dihentikan hari ini. Begitu perang tarif dimulai, pesanan AS perusahaan semuanya dibatalkan dalam semalam. Perusahaan libur. Lihat, tidak ada seorang pun. Saya adalah pabrik perdagangan luar negeri furnitur nyata untuk pasar AS. Banyak orang mengatakan untuk bertahan,
tetapi pabrik perdagangan luar negeri yang membuat furnitur telah menerima pesanan dari pelanggan untuk menangguhkan pesanan dan tidak akan mengirim. Pabrik tidak memiliki pesanan. Apa yang harus dilakukan karyawan? Bagaimana cara menanggung biaya? Lalu apa yang akan terjadi jika terus berlanjut? Lalu barang yang dikirim akan segera mencapai pelabuhan AS di laut. Apa yang bisa saya lakukan? Biar saya tunjukkan. Produk ini untuk ekspor. Karena tarif kemarin, semua pesanan telah terhenti. Semua pengiriman telah ditangguhkan. Begitu banyak barang yang terjebak di sini. Dalam perang dagang tarif ini, perusahaan kecil dan menengah seperti kami adalah yang pertama menanggung beban. AS telah menaikkan tarifnya pada China menjadi 125%. Ya Tuhan, sepertinya gaji pekerja pabrik kami harus dikurangi lagi. Lingkungan ekonomi saat ini sangat buruk. Banyak orang berkata, apakah ini akan memengaruhi gaji 3.000 yuan Cina saya? Pasti akan memengaruhinya. Anda tahu karena saya tidak bisa mendapatkan uang, bukan? Anda harus mengurangi gaji. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mampu kehilangan uang. Anda bisa terus memanggil saya kapitalis berhati hitam. 70% bos di Ningbo beroperasi dalam utang. Saya telah bekerja di Ningbo selama 11 tahun dalam layanan pinjaman perusahaan. Saya belum pernah melihat bos yang lebih buruk dari karyawannya. Pesanan telah menyusut setengahnya dan tidak ada keuntungan yang tersisa. Utang segitiga semakin besar dan besar. Pinjaman bank mungkin tidak akan dibayar lunas dalam hidup ini. Banyak bos di Ningbo paling sering pergi ke pengadilan dan bank. Ketika mereka pergi ke pengadilan, mereka adalah terdakwa atau penggugat. Ketika mereka pergi ke bank, mereka memohon pinjaman dengan rendah hati. 70% bos memiliki catatan kredit yang lebih tebal dari kamus Sininoa. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Beberapa bos mengandalkan menggadaikan rumah, mobil, dan pabrik untuk menjaga pabrik mereka tetap hidup. Beberapa bos mengandalkan meminjam dana pribadi untuk membayar karyawan mereka dan lebih banyak bos tidak bisa meminjam sepeser pun. Beberapa netizen mengatakan bahwa korban terbesar dari tongkat tarif AS kali ini sebenarnya adalah kantong orang biasa. Tidak ada pemenang dalam perang tarif, tetapi orang biasa yang paling terluka. AS dan China sekarang dalam perang dagang. Emas dan saham telah runtuh. Pabrik Tesla dan BYD telah tutup. Sekarang perusahaan yang mengekspor elektronik telah mulai mengurangi staf mereka. Itu berarti banyak orang harus mencari pekerjaan lagi di paruh kedua tahun ini. Mereka yang masih menunggu pekerjaan bagus di rumah setelah tahun baru Imlek seharusnya tidak keluar. Tanam beberapa kedelai dan pelihara beberapa sapi di rumah di paruh kedua tahun ini karena China telah berhenti mengimpor ini. Tongkat tarif AS kembali, tetapi kali ini menghantam dompet kita lebih keras daripada Huawei atau BYD. Harga naik. Mobil listrik naik 3.000, iPhone naik 500, dan Tesla telah menghentikan ekspansinya. Menurut Kementerian Keuangan, tarif akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga sebesar 1.800 per tahun. 3 efek riak utama mengikuti. Perusahaan ekspor memberhentikan pekerja. Pabrik-pabrik di Delta yang memotong jam kerja. Harga melonjak, terutama untuk kendaraan listrik dan produk tenaga surya, dan pasar kerja menyusut dengan pekerjaan perdagangan luar negeri turun sebesar 23%. Seorang pemilik pabrik mainan di Dongguan mengatakan pesanan AS telah berkurang dan timnya yang terdiri dari 200 orang sekarang hanya bekerja 3 hari seminggu. Dalam perang tarif ini, tidak ada pemenang. Hanya orang biasa yang kalah. Gelombang korban pertama termasuk bisnis catering. Prasmanan BBQ populer tutup, terutama yang mengandalkan daging impor murah seperti babi, sapi, dan domba. Kenaikan biaya bahan telah merusak kinerja. Di sisi positifnya, bisnis ayam, bebek, angsa, dan makanan akuatik lokal tidak terpengaruh dan bahkan mungkin mendapat manfaat karena konsumen mengubah preferensi. Sekarang perusahaan di Jiangsu, Jiang, dan Shanghai telah mulai muncul. Sejumlah besar orang yang terdampar telah melihat gelombang orang kembali ke rumah. Mungkin ada lebih banyak orang yang kembali ke rumah daripada yang pergi. Jika Anda tidak percaya, pergilah ke stasiun kereta api dan lihat bahwa ada banyak orang yang membawa tas, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka yang bekerja di bidang tenaga kerja tahu bahwa saat ini perusahaan di Jiangsu, Jiang, dan Shanghai hampir penuh dan tidak kekurangan orang. Jadi mereka kembali ke kampung halaman mereka, tinggal di stasiun kereta api, tidur di taman, atau memilih untuk berbaring datar. Sekarang pada dasarnya tidak ada perusahaan untuk dimasuki. Jika Anda benar-benar memiliki tekanan dan ingin pergi bekerja, maka Anda harus berpikir dengan hati-hati dan mampu menerima pekerjaan yang buruk. Cendekiawan Tuan Kai mengatakan kepada RFA bahwa ekonomi sirkulasi internal PKC gagal. Dengan hilangnya pasar AS, sirkulasi eksternal juga bermasalah. Ketika China mendorong perang dagang AS ke konfrontasi ekstrim,
pekerja pabrik China, penjual e-niaga, dan MIM menanggung beban.